Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan selamat siang kepada ibu dosen. Sebelum melakukan presentasi, di sini saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Tamila ini sebagai moderator dan ada teman saya yaitu Bistra sebagai pemateri ke-1. Selanjutnya ada Salsa sebagai pemateri kedua, ada Iqbal sebagai pemateri ketiga, dan terakhir ada Marcella sebagai pemateri keempat. Nah, jadi di sini kami akan membahas materi yang berjudul Manusia, Keadilan, Ketertiban, dan Hukum yang akan dipaparkan kepada pemateri 1. Kepada Yaji kami persilakan. Baik, untuk pembahasan pertama yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai manusia. Apa itu manusia dan apa pengertian manusia? Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam. Di sini kita garis bawahi dua kata, yaitu fungsi dan potensi. Setiap manusia memiliki fungsi dan potensinya masing-masing. Tapi secara luas, manusia memiliki fungsi kemampuan untuk berpikir. Setiap manusia diberi akal pikiran agar apapun yang akan kita lakukan selalu didasari dengan pikiran terlebih dahulu, terus merasakan, belajar, menciptakan, serta berhubungan sosial dengan makhluk lainnya. Terus kata besar satu lagi yaitu tentang potensi manusia. Potensi manusia mencakup kemampuan untuk mencapai prestasi luar biasa, berkontribusi pada masyarakat, dan mengembangkan diri secara pribadi dan profesional. Terus, manusia mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, dan kematian, serta berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah lingkungan timbal baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya kepada pemateri kedua, kepada Salsa saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh pemateri 1. Pengertian selanjutnya yaitu keadilan. Keadilan berasal dari bahasa Arab yaitu adil, yang berarti tengah. Keadilan berarti menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan antara hak dan kewajiban yang seimbang atau harmonis. Selanjutnya yaitu ketertiban. Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur. Sedangkan ketertiban di dalam masyarakat adalah keadaan serba teratur dengan baik. Selain itu, ketertiban adalah salah satu perwujudan dari keteraturan. Untuk mendapatkan suatu ketertiban di dalam masyarakat, diperlukan adanya aturan atau hukum. 3. Kesejahteraan. Kesejahteraan atau sejahtera dalam istilah umum menunjukkan keadaan yang baik, di mana kondisi masyarakatnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kesejahteraan juga bisa disebut sebagai impian tertinggi suatu masyarakat atau negara, karena harapan dan cita-cita setiap individu dalam masyarakat sudah mencakup segalanya. Konsep manusia, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan merupakan 4 pilar yang saling terkait dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Keempat konsep ini saling mendukung satu sama lain. Tanpa manusia yang dihormati hak-haknya, keadilan sulit ditegakkan. Tanpa keadilan, ketertiban bisa menjadi represif, yaitu tindakan menekan atau membatasi hak-hak kebebasan individu dan berlaku tidak adil. Tanpa ketertiban, kesejahteraan tidak dapat dicapai karena adanya ketidakstabilan atau kekacauan. Dan tanpa kesejahteraan, manusia tidak bisa hidup dengan martabat dan memenuhi potensi mereka. Oleh karena itu, integrasi dan keseimbangan dari keempat elemen ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, teratur, dan sejahtera.
Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Lanjut dengan pemateri ketiga, kepada Iqbal saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fikri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi dan tujuan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Yang pertama yaitu keadilan. Ada beberapa fungsi dari keadilan. Yang pertama adalah menegakkan hukum dan aturan. Keadilan dibuat adalah untuk menegakkan hukum dan aturan agar orang-orang tidak berbuat dengan sesuka hati mereka sendiri. Yang kedua adalah perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya keadilan itu berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia, seperti pelindung dari berbagai perilaku yang kurang pantas, seperti dari perilaku pelecehan. Yang ketiga adalah menjamin kesetaraan dan keadilan. Perlu kita ketahui ada yang namanya adil dan keadilan. Keduanya merupakan sesuatu yang berbeda. Adil merupakan pemberian sesuatu yang sama rata, namun keadilan merupakan pemberian atau penempatan sesuatu sesuai pada tempatnya. Jadi menjamin kesetaraan dan keadilan yaitu dengan menempatkan sesuatu dengan kesetaraan dan menempatkan sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Yang keempat, berfungsi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Dengan keadilan ini maka akan menjadi mata bagi para pemimpin yang memiliki kekuasaan agar ia tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Lalu tujuan dari keadilan. Yang pertama adalah menjamin kesejahteraan sosial. Yang kedua mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah membentuk kepercayaan masyarakat. Maksudnya yaitu bahwa agar masyarakat percaya bahwa setiap tindakan, terutama tindakan buruk, maka akan mendapatkan keadilan. Yang kedua adalah ketertiban. Fungsi dari ketertiban yaitu yang pertama adalah menjaga keamanan. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya ketertiban, terutama di dalam lingkungan masyarakat hingga rukun tetangga, bahwa dengan adanya ketertiban maka masyarakat dan lingkungan sekitar akan merasa bahwa mereka itu dalam keadaan yang aman. Yang kedua yaitu menciptakan keteraturan, dan yang ketiga mencegah konflik dan kerusuhan. Dengan adanya ketertiban, masyarakat cenderung akan menghindari yang namanya konflik ataupun kerusuhan, seperti dengan melakukan musyawarah ataupun mencari solusi-solusi yang terbaik antara berbagai pihak. Berikutnya adalah tujuan dari ketertiban. Yang pertama adalah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Yang kedua mempertahankan kedamaian. Dan yang terakhir adalah melindungi hak dan kebebasan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Yang terakhir ada Mas Sela. Kepada Mas Sela saya persilakan. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Iqbal. 3. Kesejahteraan. Fungsi kesejahteraan yaitu yang pertama sebagai pelindung sosial, 2. Pemberdayaan individu dan kelompok, 3. Meningkatkan kualitas hidup, 4. Mencegah kemiskinan dan kesenjangan sosial, 5. Mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan mental. Tujuan kesejahteraan yaitu sebagai 1. Mencapai kesejahteraan dan keadilan, 2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan melindungi hak asasi manusia, 4. Mempromosikan bangunan berkelanjutan, 5. Meningkatkan kesejahteraan dan sosial serta emosional. D. Hubungan antara manusia, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Hubungan antara manusia, keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan merupakan kompleksitas yang melibatkan interaksi dinamis antara berbagai elemen dalam konteks sosial.
Manusia sebagai subjek utama dalam masyarakat memiliki kebutuhan, aspirasi, dan hak-hak yang harus diakui dan dipertimbangkan dalam konstruksi serta implementasi keadilan, ketertiban, dan upaya pencapaian kesejahteraan. Keadilan sebagai prinsip moral dan hukum memegang peran kunci dalam memastikan bahwa hak-hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi, serta bahwa tindakan dan keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil. Namun, untuk menerapkan prinsip keadilan ini secara efektif, diperlukan adanya ketertiban yang merupakan keteraturan dan kestabilan dalam masyarakat. Ketertiban menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan dapat diprediksi, sehingga memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk pelaksanaan aturan hukum dan penerapan prinsip keadilan dengan konsisten. Tanpa adanya ketertiban yang kuat, penegakan hukum menjadi sulit dilakukan dan hak-hak asasi manusia seringkali terancam. Ketertiban dengan demikian menjadi fondasi yang diperlukan bagi terwujudnya keadilan yang berkelanjutan. Namun, keadilan dan ketertiban sendiri bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakat. Kesejahteraan sebagai kondisi di mana individu dan masyarakat mencapai kehidupan yang sehat, bahagia, dan berkelanjutan juga sangat terkait dengan prinsip keadilan dan ketertiban serta kesejahteraan. Nah, hasil dari pembahasan materi tadi, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Pastikan pertanyaan teman-teman menyangkut pada judul makalah tersebut. Kepada teman-teman yang bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Sebelum menutup presentasi kami pada hari ini, kami akan menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh Yaci. Kepada Yaci, dipersilakan. Baik, kesimpulan dari materi kami pada video kali ini yaitu manusia sebagai subjek utama dalam masyarakat berperan dalam membangun dan menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati hak-hak asasi manusia, mematuhi aturan dan hukum yang berlaku, serta berkontribusi pada pembangunan dan pemeliharaan lingkungan yang mendukung kesejahteraan bersama. Keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan. Keadilan adalah fondasi yang memastikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu. Sementara ketertiban menciptakan struktur dan kerangka kerja yang memungkinkan implementasi keadilan. Kesejahteraan di sisi lain adalah hasil dari upaya bersama untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan fisik, ekonomi, sosial, dan emosional bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam prakteknya, mencapai keseimbangan yang tepat antara keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan merupakan tantangan yang kompleks dan terus-menerus. Hal ini membutuhkan kerjasama antara individu, pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta untuk mengidentifikasi masalah, merancang kebijakan yang tepat, dan mengimplementasikannya dengan efektif. Berakhirlah sudah presentasi kami pada hari ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.